Selamat siang Pak Abner. Selamat siang Bu, bagaimana Bu kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bapak meskipun agak galau ini. Kenapa Bu kok galau hari ini? Iya Bapak, saya hari ini menemui Pak Abner karena ada hal yang perlu saya ceritakan. Karena membuat saya menjadi kurang nyaman ya karena ada permasalahan di kelas. Oh, seperti apa Bu permasalahan yang Bu Titin hadapi Bu? Iya, jadi gini loh Pak Abner, di kelas itu, di kelas saya, itu ada siswa-siswi yang apa nggih, jadi dia itu sering melakukan bullying. Nah, bullying-nya itu bukan secara fisik, tapi secara verbal ke teman-temannya gitu. Tapi tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media sosial, misalnya di WhatsApp, kemudian DM di IG, itu dengan kalimat-kalimat yang kurang baik, kemudian kalimat-kalimat yang membuat anak-anak itu nggak nyaman gitu, Pak. Seperti itu. Eh, itu terjadi di kelas Ibu ya berarti. Nggih. Eh, itu banyak atau hanya dilakukan beberapa anak Bu? Dilakukan beberapa anak yang tergabung dalam satu circle gitu, Pak. Ya ya ya, seperti satu kelompok yang memang dia frekuensinya sama gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Eh, sudah ada tindakan dari ibu yang ibu ambil misalnya memberikan perhatian atau apa itu sudah ibu lakukan ya sebenarnya. Nggih. Sudah sih, Pak, jadi kan setelah ada beberapa laporan gitu dari siswa terkait masalah bullying lewat WhatsApp ataupun DM di IG itu saya sudah, eee, pernah memberikan bimbingan baik secara kelompok maupun secara individual, terhadap tadi anak-anak yang circle-nya memang sering melakukan bullying secara verbal. Tapi ya belum ada perubahan yang signifikan gitu, Oh tapi begitu ya. terkadang terjadi gitu. Eh, Mungkin ibu sudah mencari informasi tentang kondisi anak itu di rumah seperti apa gitu, mungkin dari sisi orang tuanya perlakuan terhadap anak seperti apa, mungkin ibu sudah mengetahui itu atau belum? Iya, eee, saya sudah pernah, menanyakan ke anak, maupun saya juga bertanya kepada orang tua. Nah, ternyata si anak ini di rumah itu kurang perhatian, Pak Abner. Gitu. Jadi Hmm. orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Jadi eh, karena anak-anak ini itu juga dari keluarga miskin gitu. Jadi orang tuanya kan sibuk untuk mencari nafkah, akhirnya kurang perhatian gitu, Pak. Oke, seperti itu ya Bu. Jadi tindakan Ibu itu sudah sampai melibatkan orang tua, kondisinya seperti apa, Ibu sudah mengetahuinya. Kemudian itu ternyata berdampak terhadap perilaku anak di sekolah ya Bu. Jadi Iya, mungkin dia memenuhi kebutuhannya untuk mendapat perhatian, mungkin seperti itu. Eh, Mungkin ada tindakan-tindakan yang lebih lagi yang sudah Ibu lakukan untuk menangani anak-anak tersebut. eh, sudah juga sih Pak, seperti tadi, konseling, secara individu yang lebih intensif gitu nggih. Jadi tidak hanya sekali pertemuan, tapi, continue gitu kan sambil melihat perkembangannya, anak ini seperti apa. Itu juga pernah saya lakukan, tetapi kok
perkembangannya nggak signifikan seperti yang saya harapkan gitu. Masih terkadang dia melakukan bullying verbal dan itu membuat saya itu sedih gitu loh Pak, sedih merasa gagal jadi guru gitu. Kok saya nggak berhasil ya apa, meluruskan kembali perilaku anak-anak yang melenceng kayak gitu. Jadi kecewa, sedih gitu Pak. Oh, iya iya iya. Tapi mau Eh, marah kan nggak bisa ya Pak ya, marah ke anak-anak kan nggak iya. boleh gitu. Oke. Sebenarnya apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali ya, Bu, ya. Dari menangani anak, konseling anak, sampai Ibu memberi perhatian itu sudah sangat baik sekali dan itu menurut saya suatu hal sangat luar biasa yang dilakukan seorang guru terhadap peserta didiknya. Berarti benar-benar Ibu itu memberikan pendampingan kepada peserta didik yang Ibu bimbing. Nah, mungkin ada nggak Bu faktor lain yang mempengaruhi perilaku anak dalam bullying, terutama di verbalnya itu, selain hal-hal tadi? Hmm, ada sih Pak, lebih selain dari faktor keluarga ya tadi, karena kurang perhatian memang lingkup pergaulannya anak-anak Bapak yang memang kurang kondusif gitu. Jadi dipengaruhi juga oleh lingkungannya juga ya Bu, ternyata. Eh, Kemudian dari analisa Ibu tentang kondisi anak yang seperti itu, kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani anak dengan permasalahan tadi, terutama di lingkungan tadi, Bu? Ternyata lingkungan itu berpengaruh sekali terhadap perilaku anak. Hmm, yang mau saya lakukan dalam waktu dekat nggih, dalam waktu Iya, dekat, hmm, jadi mungkin mengefektifkan konseling kelompok nih, karena kan tadi saya sudah bimbingan kelompok itu kan klasikal berarti satu kelas, kemudian konseling individu, tapi saya belum pernah melakukan yang namanya konseling kelompok. Kalau konseling kelompok itu kan satu circle itu bisa kita langsung ajak diskusi di situ. Nah, mungkin itu Pak oh iya. partner yang bisa saya lakukan sehingga nanti penyampaiannya ke anak itu juga lebih mengena karena di situ nanti kan ada curah pendapat dalam konseling kelompok tadi. Iya, mungkin dari perilaku anak itu bisa kita angkat di dalam konseling kelompok tersebut ya Bu. Itu juga Iya. ide yang bagus. Jadi anak akan mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, kemudian juga mungkin anak akan tahu saya harus berbuat apa. Nah, itu sangat luar biasa sekali Bu apa yang Ibu lakukan. Eh, Kemudian eh, rencananya Bu, itu misalnya Ibu mau melakukan itu, kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu? Secepatnya Pak Abner, Ya, kemungkinan nanti karena ini hari Jumat ya, Kamis nggih. ya Karena ini besok hari Kamis. Raya, nanti akan saya laksanakan minggu depan, mungkin sekitar Selasa atau Rabu gitu Pak. Mungkin dari Ibu kan tadi itu kan ada masalah pembulian di siswa Ibu. Kemudian Ibu sudah melakukan hal-hal yang menurut saya itu sangat luar biasa. Dan ada nggak Bu atau indikator yang ingin jenengan capai ketika oh anak ini sudah berarti sudah baik, itu ada indikatornya nggak Bu? Ada. Jadi, nanti saya membuat indikator, jumlah kasus bullying secara verbal itu menurun gitu kan. Nanti kan, ada semacam angket gitu, kemudian, ada kotak pos masalah ya. Jadi nanti kalau di kotak pos masalah itu atau di apa namanya, kami punya aplikasi konseling online gitu. Nah, kalau dari situ nanti permasalahannya sudah bukan bullying lagi atau sudah berkurang, berarti kan dari tindakan yang saya lakukan seperti konseling kelompok tadi, berarti kan
membuahkan hasil. Nah, indikatornya nanti akan terlihat di situ, Pak. Ya, ya. Itu berarti bisa diwujudkan dalam bentuk grafik seperti itu ya, Bu. Ya, betul. Nah, itu sangat menarik, Bu. Itu mungkin bisa menjadikan suatu acuan ketika kita membimbing anak yang dulunya dia sering melakukan pembulian secara verbal dengan apa yang ibu lakukan tadi dan ditambah rencana aksi ibu dalam melakukan konsultasi kelompok, kemudian pembimbingan secara individu. Nah, kemudian dituangkan juga dalam indikator, kemudian muncul tingkat keberhasilannya seperti apa, itu sangat luar biasa, Bu. Eh, Mungkin dari pembicaraan kita ini, Bu Titin, kira-kira yang rencana apa yang pengen didahulukan untuk menyelesaikan masalah itu, Bu? Jadi yang saya dahulukan jelas konseling kelompok dulu nggih. Baru kemudian nanti observasi lagi untuk melihat keberhasilannya dengan indikator-indikator tadi yang akan saya buat gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi yang didahulukan kelompok karena tadi berkaitan dengan rencana jenengan tentang pembimbingan kelompok, kemudian membuat rencana aksi dengan indikator yang sudah jenengan buat tadi, sehingga untuk memonitoring tingkat keberhasilannya itu mudah seperti itu ya, Bu, mungkin ya. Ya, nggih, betul Pak. Ya, baik Bu. Mungkin dari pembicaraan kita di siang hari ini, eh, Ibu sudah mempunyai perasaan seperti apa, Bu? Ya, sudah lebih lega sih Pak, karena tadi saya sudah bisa menceritakan permasalahan saya ke Pak Abner, kemudian saya untuk saya bisa menemukan solusi yang nantinya akan bisa saya lakukan. Karena kalau saya tidak bercerita ke Pak Abner, saya pasti tidak akan menemukan ide-ide tentang hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Baik, baik, Bu. Jadi dari hal kita diskusi kali ini, Bu Titin sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan pembulian yang dilakukan di kelas Ibu ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, Sudah, eh, alhamdulillah Pak Abner. ya, baik Bu. Saya juga senang karena Ibu sudah berdiskusi dengan saya. Kita sama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi untuk pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baik, mungkin ada lagi yang perlu Ibu sampaikan sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, Bu. Jadi, terima kasih Pak Abner dengan obrolan kita siang ini. Saya menjadi lebih percaya diri dan saya yakin dengan ide atau solusi yang ditemukan tadi akan bisa saya laksanakan. Kemudian harapan saya jelas nanti kasus bullying di kelas itu semakin berkurang dan bahkan menjadi hilang. Baik Bu, itu sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Titin untuk diskusi kali ini. Saya kira cukup sekian ya Bu ya. Iya Ibu Pak. bisa melanjutkan aktivitas mengajar kembali. Terima kasih. Ya, Cukup baik Pak sekian. Abner. Baik, terima kasih Pak Abner. Selamat siang. Selamat siang Bu.